Apakah Anda sering terbangun tengah malam, jam 2, jam 3, bahkan jam 4 subuh, hanya untuk ke kamar mandi? Bayangkan, di saat orang lain tidur nyenyak, Anda berjalan terseok-seok dalam gelap, kepala pusing, kaki gemetar, takut terjatuh. Besok paginya, tubuh lemas, kepala berat, semangat hilang. Banyak orang mengira ini wajar, tanda penuaan biasa. Padahal, kenyataannya jauh lebih menakutkan. Nokturia, kebiasaan kencing malam, adalah pencuri kehidupan yang diam-diam merusak tubuh Anda. Ia mencuri tidur, mencuri tenaga, bahkan bisa menjadi pintu masuk penyakit berbahaya, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, sampai pikun dini. Setiap kali Anda terbangun, hormon stres melonjak, jantung berdegup kencang, pembuluh darah ditekan. Bayangkan itu terjadi berulang kali setiap malam. Tubuh Anda dipaksa hidup dalam keadaan darurat, meski Anda hanya ingin tidur tenang. Saya, Dr. Iriana Winarsih, dokter dengan pengalaman 25 tahun, sudah melihat ribuan pasien menderita karena masalah ini. Ada yang jatuh di kamar mandi lalu tidak bisa berjalan lagi. Ada yang kehilangan daya ingat karena otaknya tidak pernah benar-benar istirahat. Semua itu dimulai hanya dari satu hal yang dianggap sepele, sering kencing malam. Tapi kabar baiknya, Anda tidak harus menyerah. Malam Anda bisa kembali tenang, tubuh Anda masih bisa pulih. Dalam video ini, saya akan bongkar 6 solusi sederhana tapi sangat kuat. Dan di akhir saya akan ungkap satu rahasia khusus yang bisa menjadi kunci tidur nyenyak tanpa gangguan. Jangan lewatkan 1 detik pun. Karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda, bahkan hidup Anda. Saudara, banyak orang menganggap kencing malam hanyalah gangguan kecil. Tapi sesungguhnya, itu ibarat bom waktu yang berdetik setiap malam di dalam tubuh Anda. Setiap kali Anda terbangun, tubuh Anda kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki sel, membersihkan racun, dan menenangkan jantung. Tidur yang terputus-putus adalah racun pelan, merusak sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari. Bahaya pertama, jatuh di malam hari. Bayangkan, setengah sadar, berjalan di lantai licin, hanya 1 langkah salah, dan tulang pinggul bisa patah. Saya pernah melihat seorang pasien, Pak Budi, 72 tahun, jatuh ketika ke kamar mandi jam 3 pagi. Hasilnya, berbulan-bulan hanya bisa terbaring, tidak bisa mandiri lagi. Apakah Anda mau mengalami itu? Bahaya kedua, otak yang rusak perlahan. Tidur nyenyak adalah saat otak membuang racun. Tanpa tidur utuh, racun itu menumpuk, merusak memori. Tidak heran banyak orang jadi pelupa, sulit fokus, bahkan lebih cepat pikun. Ingat, bukan usia yang membuat Anda cepat lupa, tapi tidur yang dicuri kencing malam. Bahaya ketiga, jantung bekerja paksa. Tiap kali terbangun, detak jantung melonjak. Jika ini berulang bertahun-tahun, risiko darah tinggi, stroke, dan serangan jantung meningkat drastis. Kencing malam bukan sekadar gangguan, tapi alarm tubuh Anda berteriak keras. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Langkah pertama adalah menyadari, ini bukan normal. Jangan terima begitu saja. Anggap nokturia sebagai musuh yang harus dilawan. Dengan kesadaran ini, Anda akan siap menerapkan solusi yang akan saya bagikan. Ingat kalimat ini baik-baik. Nokturia bukan hal biasa. Ini peringatan keras dari tubuh Anda. Kalau Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu, siapa yang serius melawan pencuri tidur ini. Banyak orang yang menderita nokturia sebenarnya tanpa sadar memperburuk keadaan dengan kebiasaan salah. 3 kesalahan ini seperti menambah bensin ke api, membuat tidur Anda semakin hancur. Kesalahan pertama, minum terlalu sedikit di siang hari. Banyak orang berpikir, kalau saya minum sedikit, pasti jarang kencing malam. Itu logika yang menipu. Saat Anda dehidrasi, air seni jadi sangat pekat, seperti cairan asam yang mengiritasi dinding kandung kemih. Akibatnya, kandung kemih menjadi terlalu sensitif, dan Anda jadi sering merasa ingin kencing walau belum penuh. Ibu Ratna, 68 tahun, pernah melakukan ini. Hasilnya,
Malamnya justru lebih sering bolak-balik ke toilet. Kesalahan kedua, menyalahkan ukuran kandung kemih. Banyak yang berkata, dari dulu saya memang kandung kemihnya kecil. Padahal, bukan itu masalah utamanya. Penyebab terbesar nokturia adalah ginjal yang terus memproduksi urin karena hormon antidiuretik menurun saat usia bertambah. Jadi, meski kandung kemih Anda besar, kalau ginjal tetap bekerja di malam hari, tetap saja Anda harus terbangun. Menyalahkan kandung kemih hanyalah alasan palsu yang membuat Anda menyerah. Kesalahan ketiga, menggunakan alkohol untuk tidur. Segelas bir atau anggur di malam hari mungkin terasa menenangkan. Tapi faktanya, alkohol adalah diuretik kuat, membuat tubuh memproduksi lebih banyak urin, sekaligus mematikan rem alami tubuh, hormon ADH. Akibatnya, Anda bukan hanya lebih sering kencing, tapi kualitas tidur juga hancur total. Bukannya tenang, Anda justru bangun lebih sering. Kalau 3 kesalahan ini terus dilakukan, Anda sedang membuka jalan menuju malam-malam tanpa istirahat. Risiko jatuh, risiko jantung, bahkan pikun dini. Mulai sekarang, buang 3 kebiasaan salah ini jauh-jauh. Jangan tunggu sampai terlambat. Ingat kalimat singkat ini. Sedikit minum, salah besar. Alkohol, musuh tidur. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap meninggalkan kebiasaan berbahaya ini. Saudara, setelah tahu bahayanya dan kesalahan yang sering dilakukan, sekarang kita mulai masuk ke senjata utama. Metode air. Inilah strategi yang sudah menyelamatkan ribuan pasien saya dari penderitaan nokturia. Langkah pertama adalah minum lebih banyak di pagi hari. Mengapa ini penting? Karena saat bangun tidur, tubuh Anda ibarat spons kering. Jika Anda tidak segera memberi cairan, ginjal akan tetap bekerja keras hingga malam. Akibatnya, urin menumpuk saat Anda tidur. Bayangkan, tubuh Anda seperti pabrik yang tidak pernah berhenti. Hasilnya, Anda pasti terbangun berkali-kali. Solusinya sederhana. Minumlah 2 gelas air segera setelah bangun, lalu teruskan minum secara bertahap sampai jam 4 sore. Targetnya, 75% cairan harian harus masuk sebelum sore. Dengan begitu, ginjal punya cukup waktu memprosesnya saat Anda masih aktif. Hasilnya, malam lebih tenang, tanpa gangguan. Langkah kedua adalah transisi bertahap setelah jam 4 sore. Banyak orang salah kaprah, langsung berhenti minum air sepenuhnya di sore hari. Itu berbahaya. Tubuh bisa dehidrasi, mulut kering, dan akhirnya justru minum banyak menjelang malam. Inilah resep pasti untuk kencing tengah malam. Yang benar adalah mengurangi perlahan. Setelah jam 4 sore, cukup setengah gelas jika haus. Saat makan malam, minum secukupnya untuk membantu menelan makanan, tidak lebih. Bayangkan ini seperti pesawat yang sedang mendarat. Harus pelan dan halus, bukan mendadak berhenti. Pak Ahmad, 66 tahun. Pernah datang dengan wajah lesu karena tiap malam ke toilet 3 kali. Setelah disiplin menjalankan 2 langkah ini selama 2 minggu, ia kembali bercerita, "Dok, saya tidur 6 jam tanpa terbangun." Matanya berbinar, senyumnya kembali. Ingatlah, minum banyak di pagi, kurangi pelan-pelan di sore. Itulah kunci awal. Kalau Anda masih mendengarkan dengan serius, tulis angka 3 di komentar. Saya ingin lihat siapa yang benar-benar siap mencoba mulai besok pagi. Saudara, 2 langkah tadi baru permulaan. Jika Anda berhenti di sana, hasilnya belum maksimal. Sekarang, mari kita lanjutkan ke 3 langkah berikutnya. Yang sering saya sebut sebagai zona sakral. Langkah ketiga, zona 2 jam sebelum tidur. Ini aturan besi. 2 jam sebelum kepala Anda menyentuh bantal, jangan ada setetes pun cairan masuk. Kalau dilanggar, hampir pasti ginjal Anda tetap memproduksi urin saat Anda baru saja mulai terlelap. Hasilnya, jam 2 malam Anda sudah terbangun. Banyak pasien saya gagal karena tidak menghormati zona sakral ini. 2 jam terakhir adalah perisai Anda melawan nokturia. Langkah keempat, tambahkan elektrolit ringan di pagi hari. Air putih saja kadang tidak cukup diserap tubuh. Triknya sederhana, segelas air hangat,
Tambahkan sejumput garam lokal dan sedikit jeruk nipis. Kombinasi ini membantu air masuk ke dalam sel, bukan sekadar lewat ginjal. Efeknya, Anda tidak cepat haus sore hari dan tidak tergoda minum banyak menjelang malam. Bayangkan tubuh Anda seperti ladang kering. Elektrolit adalah kunci agar air benar-benar meresap ke tanah. Langkah kelima, makan malam cerdas. Jangan salah, apa yang Anda makan menentukan seberapa sering Anda ke toilet malam hari. Makanan pedas, asam, atau terlalu manis adalah musuh kandung kemih. Begitu juga kopi, teh, soda, dan tentu saja alkohol. Semua itu mempercepat produksi urin. Sebaliknya, pilih makan malam sederhana. Tempe, sayur rebus, ikan kembung, dan nasi secukupnya. Ringan, bergizi, tidak membebani kandung kemih. Ibu Siti, 70 tahun, dulu setiap malam minum teh manis sebelum tidur. Akibatnya, ia bangun 3 kali. Setelah saya sarankan mengganti dengan air putih di siang hari dan makan malam ringan, hanya dalam 10 hari, tidurnya jauh lebih tenang. Ingat pesan singkat ini. Zona 2 jam itu sakral, elektrolit di pagi, makan malam sederhana. Kalau Anda setuju dengan langkah ini, tulis angka 4 di komentar. Saya ingin lihat siapa yang siap menjaga zona sakralnya malam ini. Saudara, meski Anda sudah mengikuti metode air, masih ada musuh tersembunyi yang bisa merusak tidur malam Anda. Karena itu saya ajarkan 3 teknik pendukung. Anggaplah ini tameng tambahan agar pertahanan Anda sempurna. Teknik pertama, pengosongan ganda. Banyak orang kaget ketika saya jelaskan ini. Anda pikir kandung kemih sudah kosong setelah buang air? Salah besar. Sering masih ada sisa, dan sisa kecil itu bisa menjadi pemicu bangun tengah malam. Caranya mudah. Sebelum tidur, duduklah di toilet. Buang air kecil, tunggu 1 menit. Condongkan badan sedikit ke depan, lalu coba lagi. Anda akan terkejut. Ternyata masih ada yang keluar. Sisa kecil itu bisa menentukan tidur nyenyak atau terbangun jam 2 pagi. Teknik kedua, angkat kaki sebelum tidur. Cairan yang menumpuk di pergelangan kaki sepanjang hari akan naik kembali ke ginjal saat Anda berbaring. Inilah penyebab kencing malam yang sering diabaikan. Solusinya sederhana tapi sangat efektif. 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Baringkan kaki di atas bantal agar posisinya lebih tinggi dari jantung. Cairan akan kembali lebih cepat, diproses ginjal lebih awal, sehingga malam Anda lebih tenang. Teknik ketiga, kontrol garam. Inilah racun halus yang memperparah nokturia. Makanan instan, mie instan, kerupuk asin, atau daging olahan membuat tubuh menahan lebih banyak air. Akibatnya, ginjal bekerja keras, urin bertambah, dan Anda bangun berulang kali. Dengan mengurangi garam, Anda bukan hanya melindungi tidur, tapi juga tekanan darah dan jantung. Ibu Sari, 70 tahun, dulu selalu bangun 3 kali tiap malam. Setelah ia mencoba 3 teknik ini, pengosongan ganda, angkat kaki, dan kurangi garam, hanya dalam 2 minggu ia bisa tidur 6 jam penuh. Wajahnya cerah kembali, semangat hidupnya pulih. Ingat kalimat singkat ini, kosongkan kandung kemih, angkat kaki, kurangi garam. Kalau Anda setuju bahwa 3 teknik ini penting, tulis angka 5 di komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar siap mempraktikkan malam ini. Saudara, kita sudah bahas bahaya nokturia, kesalahan yang memperparah, metode air, dan 3 teknik pendukung. Tapi sekarang saya akan ungkap rahasia khusus yang menjadi kunci terakhir. Gabungkan semuanya menjadi 1 ritual malam yang konsisten. Banyak orang gagal karena hanya mencoba setengah-setengah. Mereka minum pagi, tapi lupa zona 2 jam. Mereka kurangi garam, tapi tidak pernah angkat kaki. Akibatnya, hasilnya minim. Padahal, rahasianya adalah kombinasi penuh. Seperti gembok dengan 6 angka. Jika salah satu tidak cocok, gembok tidak akan terbuka. Begitu juga dengan tidur nyenyak. 6 langkah harus menyatu. Bayangkan, jika Anda terus mengabaikan nokturia, tubuh Anda akan terus dihantui. Malam-malam tanpa tidur, siang hari penuh lelah, risiko jatuh, risiko jantung, bahkan pikun dini. Hidup Anda bisa berubah menjadi penjara tak terlihat.
Tapi kabar baiknya, jika Anda terapkan semua strategi ini, hasilnya bisa luar biasa. Pak Budi, yang dulu hampir menyerah karena harus bangun 3 kali setiap malam, akhirnya mengikuti 6 langkah penuh. Minum pagi, transisi sore, zona 2 jam. Elektrolit, makan malam sederhana, plus 3 teknik pendukung. 2 minggu kemudian, ia berkata, "Dok, tadi malam saya tidur 7 jam tanpa terbangun. Pagi ini, saya bisa kembali mengukir kayu dengan tangan stabil. Bayangkan perasaan itu, kembali bersemangat, kembali hidup. Itulah kekuatan dari ritual lengkap ini. Tidak rumit, tidak mahal, hanya butuh disiplin. Ingat kalimat singkat ini, 6 langkah, 1 rahasia, hidup Anda kembali. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, berarti Anda serius. Tulis angka 6 di komentar sekarang juga. Saya ingin lihat siapa yang benar-benar berkomitmen melawan pencuri tidur bernama Nocturia. Saudara, malam ini kita sudah membongkar rahasia besar tentang Nocturia. Si pencuri tidur yang diam-diam merusak tubuh. Kita tahu bahayanya. Jatuh di malam hari, pikun dini, jantung dipaksa bekerja, hidup jadi penjara tanpa energi. Kita juga sudah membahas 6 langkah penyelamat. Pertama, sadari Nocturia bukan hal biasa. Kedua, hentikan 3 kesalahan fatal. Ketiga, minum banyak di pagi, kurangi sore hari. Keempat, jaga zona 2 jam, tambah elektrolit, makan malam sederhana. Kelima, lakukan 3 teknik pendukung, pengosongan ganda, angkat kaki, kurangi garam. Dan keenam, rahasia khusus. Gabungkan semuanya menjadi ritual harian yang konsisten. 6 kunci ini, jika diterapkan bersama, akan membuka pintu tidur nyenyak yang sudah lama hilang. Anda akan bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, hati penuh semangat. Ingat, tubuh Anda masih mau pulih. Anda belum terlambat. Jangan biarkan malam tanpa tidur merampas sisa hidup Anda. Mulailah besok pagi. Segera setelah bangun, minumlah 2 gelas air, jalankan langkah demi langkah. Malam ini, sebelum tidur, praktikkan pengosongan ganda dan angkat kaki. Sederhana, tapi bisa mengubah hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda akan mulai besok pagi? Atau Anda akan membiarkan pencuri ini terus merusak kesehatan Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol suka agar lebih banyak orang tua di Indonesia yang bisa terselamatkan dari penderitaan Nocturia. Jangan lupa, berlangganan channel saya, Iriana Winarsih, agar tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang bisa memperpanjang usia sehat Anda. Dan tolong tulis di komentar, berapa kali Anda biasanya bangun di malam hari? Jangan malu, karena ribuan orang lain juga mengalaminya. Dengan menulis, Anda sudah mengambil langkah pertama menuju perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan bahas rahasia lain yang tidak kalah penting. Tapi sekarang, lakukan langkah pertama. Dan bersiaplah untuk malam tidur terbaik Anda dalam bertahun-tahun.